Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rosmin Taito, NPM 2014-0047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang mengenai dengan makalah RPP. A. Definisi perencanaan. Ada beberapa definisi tentang perencanaan yang merumuskannya berbeda-beda. Yang pertama, Cunningham misalnya mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang. Definisi yang kedua mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antar apa yang sekarang dengan bagaimana seharusnya yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Sementara itu, definisi yang lain tentang perencanaan dirumuskan sangat pendek, yaitu perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Berdasarkan rumusan di atas, dibuat rumusan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipasi guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian B. Perencanaan pembelajaran. Pembelajaran atau pengajaran menurut dongeng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit, dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Konsep pembelajaran yang dipakai dalam buku ini memiliki maksud yang sama dengan konsep pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. C. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, 1. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran, perlu menggunakan pendekatan sistem. Dan yang ketiga yaitu, perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seseorang melakukan belajar. Kemudian D. Perencanaan program pengajaran. Di dalam perencanaan program pengajaran terbagi atas dua, yaitu yang pertama, program untuk jangka waktu agak panjang. Di mana program jangka waktu agak panjang yaitu caturwulan merupakan suatu periode waktu belajar. Dalam periode waktu tersebut, peserta didik diharapkan menguasai satu kesatuan pengetahuan sikap dan keterampilan tertentu. Adapun unsur-unsur yang biasanya terkandung dalam program suatu caturwulan meliputi tentang yaitu A. Tujuan, B. Pokok atau satuan bahasa, C. Metode pengajaran, D. Media dan sumber, E. Evaluasi pengajaran, F. Waktu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, program untuk jangka waktu singkat, di mana program dalam jangka waktu singkat ini, program caturwulan dapat dijadikan pegangan untuk belajar mengajar di kelas, tetapi merupakan pegangan bagi pelaksanaan mengajar selama satu caturwulan untuk pegangan belajar di dalam kelas. Dari program caturwulan ini, masih perlu dijabarkan lagi program-program untuk jangka waktu yang pendek. Isi dan alokasi waktu. Setiap program
tergantung pada luas atau sempitnya pokok atau satuan bahasa yang dicakupnya. Suatu pokok atau satuan bahasa yang membutuhkan waktu hanya 2 jam pelajaran perlu disampaikan 2 kali 2 jam pelajaran, maka pokok atau satuan bahasa tersebut dapat diselesaikan dalam 1 minggu. Tetapi, bila membutuhkan lebih dari 4 jam mata pelajaran, maka baru diselesaikan diajarkan selama 2 minggu, bahkan mungkin juga lebih. Kemudian yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pengajaran. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, kondisi sekolah. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan peserta didik. Dan yang keempat, keadaan guru. Di dalam 1-4 ini saling menguntungkan satu sama lain, karena perencanaan program pengajaran, jika tidak ada kurikulum, maka tidak bisa belajar. Begitu juga dengan kondisi sekolah, jika tidak baik kondisi sekolah, maka belajar mengajar berkurang. Begitu juga dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Jika begitu-begitu saja tidak ada yang berkembang, maka sama dengan hasilnya 0. Dan yang terakhir yaitu keadaan guru. Jika keadaan guru tidak baik, bagaimana untuk mengajar? Bagaimana dia untuk mengasih materi untuk siswa-siswinya? Jadi di antara yang 1-4 ini saling menguntungkan dan saling berhubungan, saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu F, menyusun perencanaan pembelajaran. Guru yang baik harus menyusun perencanaan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Proses belajar yang baik harus didahului dengan persiapan yang baik. Jika guru tidak mempersiapkan materinya, itu sama dengan 0. Karena jika guru tidak mempersiapkan materi apa yang disampaikan, maka dia yang di depan akan terasa gugup, akan terasa bingung apa yang mau disampaikan, materinya yang baik dan yang benar. Maka setiap guru yang memberikan materi, maka materi itu dipersiapkan lebih awal sebelum dia memasukkan materi yang baru. Persiapan yang baik sulit rasanya menghasilkan pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, sudah seharusnya guru sebelum mengajar menyusun perencanaan atau perangkat pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Jika tidak ada RPP atau sama disebut dengan kurikulum, maka perencanaan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian, silabus merupakan acuan penyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kegiatan mata pelajaran. Setelah disusun RPP, maka muncullah silabus untuk materi yang akan diajarkan oleh siswa-siswi. Kemudian, silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetisi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jika sudah tersusun dengan RPP, jika RPP sudah benar, jika tidak ada dengan silabus, maka itu sama dengan 0. Karena titik acuan pembelajaran yaitu silabus. Jadi setiap guru wajib menggunakan RPP dan silabus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.